Saya lanjutkan. Nah, kemudian kalau misalnya ini, kalau ini nyambung ke hijau, berarti kan p.next. Ini kan tadi next. Ini kan next. Yang di sini. Sedangkan yang di sini tadi, yang data atau node value ya. Nah, ini node value-nya merah gitu ya. Nah, next itu adalah yang di sini. Kalau misalnya kalian paham ya kalau misalnya Bu Rizky bilang data berarti dia node value ya. Data kan isiannya, value kan nilai. Bahasa Inggrisnya node kan node, value kan nilai kan ya. Just itu. Nah, misalkan p.next sama dengan key, berarti kan pointernya itu mengarah ke key. Key-nya apa? Key-nya ini hijau, ke node key. Pilih ke node key gitu kan. Nah, yang namanya front, kalau di sini tuh front ya. Front itu istilahnya sama dengan head. Jadi front atau head, kepala. Kalau yang terakhir biasanya namanya tail gitu ya. Atau front berarti ada N. Gitu. Nah, next. Kita pindah lagi nih. Atau front back gitu ya. Nah, kalau misalnya link listnya kosong, pembuatan link list itu awalnya itu pasti jika link listnya kosong, maka dia akan bernilai 0. Jadi kalau misalnya dia nggak ada apa-apa, kalau is empty, tahu is empty. Nah, itu kalau misalnya deklarasikan node-nya tidak ada isinya gitu. Nah, itu otomatis dia deklarasikan itu node head-nya itu sama dengan 0 gitu loh. Nah, kemudian kalau misalnya mau menambahkan node atau tiba-tiba nih keluargamu ada kehadiran adik lagi atau orang tuamu mengangkat anak gitu ya, kan ada tambahan. Nah, itu bisa. Atau tiba-tiba kemudian kamu punya mobil kuning sama hijau, kemudian punya mobil merah sama hijau, kemudian tiba-tiba mau nambah lagi mobil kuning gitu. Mobil favoritnya pertama merah. Setelah merah, mobil favoritnya itu ada hijau. Kemudian mau nambahkan lagi warna kuning. Ternyata kamu belinya itu malah Lamborghini kuning, Bumblebee gitu ya. Bumblebee. Tadi apa Bumblebee? Itulah. Nah, kemudian akhirnya kamu yang jadi favoritnya adalah kuning, maka frontnya atau headnya dia akan berubah ke kuning. Nah, kalau seperti itu, berarti pembuatan node baru ya, pembuatan objek baru yang namanya mobil tadi itu, mobil warna kuning gitu ya. Itu kalian buatkan node, kemudian misalkan namanya adalah Bumblebee gitu ya. Nah, dia adalah node baru. Deklarasinya seperti itu. Kalau di Java gitu ya, deklarasi objek baru gitu ya. Misalnya itu adalah kelas mobil, mungkin kamu bisa paham kalau kayak gini. Nah, kemudian kamu create namanya Bumblebee gitu ya. Bumblebee gitu ya. Nah, dia adalah new mobil kamu. Yang warnanya kuning. Jadi, berarti istilahnya kamu menambah buat kelas yang namanya kelas mobil, gitu ya. Kemudian dinamakan Bumblebee, dia adalah mobil barumu, warnanya kuning, gitu. Kalau bahasa Indonesianya seperti itu cara ngodingnya. Nah, karena di sini yang kita bicarakan adalah
kelas note gitu ya. Kelas note itu berarti dia note yang dibaca kan note. Kalau misalnya kamu mau bikin game ya berarti kamu bikin mobil. Kalau misalnya kamu di Minecraft itu apa ya? Minecraft itu apa kotak-kotak gitu ya? Kotak ya. Nah, itu kamu bikin kotak. Di kotaknya nanti nambahkan kotak. Kelas kotak namanya kotak mobil. Nah, jadi tergantung. Nanti kotaknya dideklarasikan misalnya bentuk kubus-kubus gitu. Ini kan kamu masih menggambarkan 2 dimensi kan? Node-nya cuma berupa lingkaran. Node-nya berupa lingkaran. Nah, kalau misalnya node-nya itu berupa kubus kayak di Minecraft itu tak 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 lah, kamu berarti harus dideklarasikan PLT-nya. Panjang, lebar, tinggi kayak gitu. Kalau yang ini kan enggak hanya satu deklarasi aja. Masih simple. Nah, itu contohnya seperti itu. Yang paling gampang ya kalian buat kelas mobil, mobilnya bisa apa aja gitu ya. Kemudian kalian bikin namanya, nama mobilnya apa. Kemudian dia adalah objek baru dari kelas mobil itu, misalkan kayak gitu. Sampai di sini ada pertanyaan nggak terkait pembuatan objek node baru? Misalkan ada penambahan yang namanya node. Nah, seperti ini. Ini misalnya kotak ya. Tapi kalau misalnya yang kan kalau node baru berarti dia adalah node, kelasnya node misalnya ya. Kalau di Java sintak case sensitif ya. Jangan lupa. Kemudian misalnya node-mu warnanya apa? Yellow gitu ya. Kemudian dia new node. Nah, dia diisikan value-nya kuning. Itu deklarasikannya seperti itu. Di sini. Karena ada penambahan objek baru. Di sini yang namanya ini. Nah, kalau misalnya seperti ini, berarti front-nya itu adalah yang paling depan. Head-nya berarti berubah. Ketika ada penambahan baru, head-nya berubah. Berubah kemana? Ke sini, ke kuning. Makanya kalau misalnya mau deklarasikan head-nya, otomatis head itu sama dengan yellow dot next. Di sini pindah. Atau bisa dibalik lah. Misalnya bingung ya kalian. Yellow dot next. Karena apa? Dia berubah. Front-nya adalah di sini. Kemudian front-nya itu sama dengan yang yellow tadi. Nah, deklarasikan seperti itu kalau misalnya mau nambahkan node di depannya. Nah, dia berubah. Kok bisa? Dia menambahkan di sini. Waduh. Bisa difahami ya? Jadi kalau misalnya mau menambahkan node di depan list, berarti deklarasi awalnya front-nya itu ke kuning. Front-nya ke kuning. Nah, sedangkan yellow dot next-nya dia juga dideklarasikan sebagai front. Jadi deklarasikan deklarasikan datanya front.yellow, kemudian deklarasikan pointernya yellow dot next-nya. Jadi deklarasikan kedua-duanya. Jangan lupa. Semua kan front-nya berubah ke sini. Berarti kalau berubah ke sini berarti datanya berubah, pointernya berubah. Dia berubah menjadi head, istilahnya. Seperti itu.
Kalau logikanya di sini ya. Sampai di sini jelas nggak? Bu, bingung Bu. Kan ada tambahan node. Kalau mau ada tambahan node, menyisipkan node gitu ya. Berarti dia akan nambahkan. Oh, frontnya berubah ke node baru, yaitu node kuning gitu ya. Atau node K1. Node kuning. Berarti kan deklarasikan frontnya dulu. Ya udah, frontnya berubah ke yellow. Kemudian deklarasikan lagi. Oh ya, yellow dot next-nya juga harus dideklarasikan. Dia juga dideklarasikan ke front. Nah, itu seperti itu. Itu di sini. Kalau kalian diem aja berarti saya anggap kalian paham ya. Saya lanjutkan. Salah. Nah, itu kalau mendapat di depan list. Kalau membaca link listnya itu sama. Jadi kalian lihat misalkan dia sudah jadi data apa namanya data awalnya, kemudian data current-nya yang saat ini bisa di kuning, merah, hijau karena tiga-tiganya itu adalah data, gitu ya. Nah dari data kuning, merah, hijau itu mau membaca link listnya gimana? Tuh. Nah tadi kan kalau misalnya apa dari nilai link list untuk tahu ini itu termasuk pembacaan link listnya itu dia datanya itu kuning, merah, hijau gitu ya. Nah dia dilihat dari string, misalnya dia tipenya apa, mau string kayak mau integer kayak dia dilihat oh datanya adalah string gitu ya. Berarti kalian harus deklarasikan. Yang sama itu adalah oh front ini kan current front. Kemudian dideklarasikan misalkan kalau di sini string ya, string berarti string kemudian misalnya string S ya atau string str gitu, terserah. Nah kalian deklarasikan dulu dari datanya itu. Ini untuk pembacaan list ini loh, membaca kuning merah hijau itu gimana caranya. Nah berarti kalian lihatnya dari apa? Dari datanya kan. Kuning kan ada di data, merah juga di data, hijau di data. Nah berarti kalau mau lihat ya berarti tinggal string, kalian deklarasikan stringnya apa misalkan ya. Oh S-nya gede kalau string. Nah, baca nanti. Nah, string. Kemudian kalian deklarasikan misalnya string A atau string B gitu. Itu boleh. Nah, kalau di sini kan di str. Kemudian kalian deklarasikan. Nah, salah. Nah, kalian beri printout seperti ini. Kemudian kalian deklarasikan plusnya apa. Nah, plus di awal gitu kan. Itu kalian harus melihat karena itu kan datanya. Semua datanya mau diambil. Nah, berarti yang kamu ambil adalah kalau misalnya dia dideklarasikan sebagai cur gitu ya. Cur berarti yang diambil adalah dot node value. Nah, kalau misalnya kalian deklarasikan adalah data, misalnya deklarasinya adalah data D gitu ya. Berarti yang kalian masukkan itu adalah plus pur dot data. Seperti itu. Dan dia adalah node value-nya. Nah, di mana nantinya kalau misalnya mau baca pointernya, ini kan masih bacaan data ya. Ini untuk baca datanya. Nah, kalau mau membaca pointernya, melihat pointer, dia ngeling kemana, ngeling kemana gitu ya. Maka yang harus kamu lihat itu adalah pur dot
next-nya di sini. Oh, ini core next-nya ngarah ke merah, core next-nya ngarah ke hijau. Gitu. Nah, paham nggak di sini? Mana cilik ya. Jadi core.next-nya kemana? Dilihat. Nah, kalau misalnya pada posisi terakhir di sini, ketika kur itu sama dengan kur.next dan itu menunjukkan 0 gitu ya, ya sudah. Tapi kalau misalnya dia tidak menunjukkan 0, ini kan artinya well. Well itu ketika gitu ya, kur.next-nya tidak sama dengan 0. Jadi ketika kur.next-nya tidak sama dengan 0, maka yang dibaca kurnya itu adalah kur.next. Jadi misalnya posisi di P, ini anggap aja P, Q, R. Nah, ketika well kur itu kur.next-nya itu tidak sama dengan 0 gitu ya. Ini tidak sama dengan 0, tidak ada isiannya merah gitu ya. Maka dia nilai kurnya itu akan diisi oleh kur.next selanjutnya. Kemudian stringnya itu yang diisikan itu bukan kur.next-nya, tapi kalau misalnya isiannya tetap diisikan datanya yang merah. Walaupun ini kurnya itu adalah kur.next-nya itu adalah yang berikutnya gitu ya. Maka isian kur kan diisi oleh node setelahnya, di mana node setelahnya yang diambil adalah ini value. Jadi kalau misalkan dideteksi kur.next, warnanya ganti. Oh, warnanya ganti. Nah, jadi kur.next. Yang di poin ini ya, yang di P, kur.next, itu dia tidak sama dengan 0. Oh, ada isinya. Maka yang di print out-kan adalah kurnya itu sama dengan kur.next. Nah, tapi isiannya itu diisikan ini. Diisikan kur node value-nya. Node value-nya. Nah, logikanya sebenarnya kayak gini. Nanti kalau misalnya kalian mau berhubungan sama print out ya berarti harus ada str plus sama komanya apa. Kan mau menunjukkan kuning, merah, hijau kan. Berarti kalian harus tambahkan ini. Kur sama dengan kur.next, berarti kan dia merah str-nya. Kemudian kuning, merah, Nah, berarti kalian tambahkan tanda petik, seperti itu. Nah, sebenarnya logikanya kayak gini. Kur.text itu kalau nggak sama 0, berarti dia kurnya itu current.text gitu ya. Tapi ngisinya itu bukan ke current.next yang ini. Karena pointernya yang di sini kan tidak mengakses ini. Kalau dia mengakses ini berarti current.next-nya itu dia current.next. Tapi kalau misalnya isiannya yang di sini kan pointernya ke sini, ke value, ke data. Nah, berarti current.next-nya itu diisikan data, karena dia mintanya data kan. Node value-nya kan yang diminta. Nah, makanya yang di print out kan adalah current.node value-nya. Itu contohnya seperti itu. Udah ya, saya hapus ya. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, kalau misalnya mau nambah node-nya di akhir, ya tetap sama, dideklarasikan.
Cuman deklarasinya kalau misalnya kalian mau deklarasikan tail sama dengan boleh, back sama dengan boleh, silakan. Tapi kalau misalnya di sini dia ngoding itu kan tergantung kita melihat dari mana ya. Nah, kalau misalnya ini frontnya merah, hijau gitu ya, berarti kan current-nya itu adalah merah sama hijau. Kemudian ada penambahan lagi, node baru. Nah, node barunya misalkan nambah di belakang, berarti dia tinggal ngerubah di mananya, di sini. Berarti next itu ya. Kalau dia nggak sama dengan 0, berarti dia ada baru. Tapi kalau misalnya ada penambahan kan berarti dia nggak 0. Kalau misalnya dia trailnya terakhir kan dia 0. Nah, kalau misalnya nggak 0, berarti dia di next kan. Nah, di next kan kalau misalnya ada node baru, berarti dia tinggal dideklarasikan sebagai new node itu. Tergantung dari namanya sih. Kalau ini current, berhubung ini bukan current ya. Kalau ini current ya current, tapi ini kan nama baru, new node. Berarti current dot next-nya itu yang sini current dot next, yang kesininya dia ke new node. Seperti itu. Nanti kalau menyisipkan node di linked list, itu kalau menyisipkan node baru sebelum node yang diaju, misalnya ada current di sini, kemudian dia disisipkan di sebelumnya, berarti itu biasanya dinamakan pref, atau kalau misalnya kalian mau sebelum ya sebelum gitu ya. Tapi kalau misalnya dia sesudah atau sesudah datanya gitu ya, itu biasanya next. Kalau next kan kalian sudah paham ya. Ini ada before afternya itu seperti ini, prefnya itu seperti ini. Kalau misalnya ada sesudahnya berarti dia prefnya baru after baru current. Kalau sebelumnya biasanya langsung di sebelumnya current. Jadi menghubungkan list kalau setiap ada node baru mau di depan mau di tengah-tengah gitu ya. Di tengah-tengah dalam artian kalau di depan kan kalian udah tahu frontnya tinggal dirubahkan, kemudian kalau di belakang berarti current dan next-nya itu langsung dijadikan node baru. Itu aja perbedaannya. Tapi kalau misalnya dia nambahkan node-nya di tengah-tengah, berarti kalian harus deklarasikan itu node sebelumnya sama node next-nya itu node baru dot next-nya. Jadi dua perubahan nilainya di sini. New node dot next sama previous dot next. Kalau misalnya mau di tengah-tengah ya. Nah, seperti ini. Dideklarasikan dulu, deklarasinya otomatis tidak hanya sekedar node data sama node pointer gitu ya. Tapi kamu harus menyisipkan, kalau menyisipkan node berarti kamu harus deklarasikan yang mana previous-nya gitu ya, kemudian current-nya, kemudian node-nya mau ditaruh di mana. Jadi ada node current, deklarasi awal parameternya, variabelnya, pref sama new node-nya. Nah, itu kalian deklarasikan dulu. New node-nya sama, new node item-nya. Kemudian dilihat di awal, misalkan new node.next, current, kemudian pref.next, itu new node-nya sendiri. Jadi step pertama ketika ada node baru, misalkan masuk node-nya di sini, gitu ya. Nah, ini kan current node, ini previous node. Dia mau memasukkan data baru nih. Nah, ini gambarannya seperti ini ya. Nah, ini misalnya ada data node pref sama node cur gitu ya.
Kemudian ada new node itu masuk di tengah-tengah sini. Node-nya masuk di tengah-tengah sini. Nah, berarti untuk yang di sini tadi kan .next ya. Berarti misalkan ini adalah P, ini adalah key atau kur ya, terserah. Berarti yang di sini itu adalah P.next. Nah, P.next-nya otomatis kan dia nyambung ke sini kan, karena dia nambah. Nah, berarti P itu sama dengan new node. Nah, kemudian setelah masuk ke sini, dia kan juga harus mengarahkan pointernya, pointer yang di sini. Dia mengarahkan ke kanan kan. Nah, aduh. Berarti new node dot next sama dengan key. Ya, kalau misalnya mau lebih detailnya berarti key-nya nanti diisikan key dot atau dot apa? Not value. Itu juga bisa kayak ini. Kalau yang di sini kan deklarasikannya seperti ini. Coba kalian pahami. Nah, saya lanjutkan. Paham ya untuk penyisipan node ya di linked list ya. Nah, ini kalau misalnya datanya banyak, yang disisipkan banyak. Jadi ada ungu masuk di antara kuning gitu ya, kemudian di merah, hijau, ungu, kuning, coklat gitu ya. Berarti berubah. Harusnya dari hijau ke kuning, dia berubah jalurnya dari hijau ke new node yang isinya ungu, kemudian masuk ke kuning. Detail code algoritmanya seperti ini. Kalau mau hapus node ya udah tinggal dijalankan. Misalkan yang mau dihapus itu yang mana? Oh, kuning mau dihapus gitu kan. Kalau kuning mau dihapus, dia dilihat dia single list atau double list atau multi list atau circular list. Kalau circular berarti kan dia disambungkan hijau ke merah. Tapi kalau misalnya dia kuning yang dihapus, kemudian dia adalah single list atau double list gitu ya. Ya udah dideklarasikan berarti dari hijau.next-nya atau current.next-nya tergantung penamaan ya. Nah, itu sama dengan null. Tuh. Udah. Jadi kurnya itu dideklarasikan juga null karena dia kuningnya kehapus, dihapus otomatis seperti itu. Itu menghapus node. Nah, kalau yang di sini berarti kalau misalnya ini data awal gitu ya. Ini current-nya, kemudian pref.current-nya itu adalah di sini, kemudian di sini adalah core.next-nya. Maka kalau misalnya mau menghapus sesuai target gitu ya, mau dihapuskan yang mana gitu kan. Oh, mau menghapus yang di current node gitu ya, di current node. Berarti ya nanti tinggal pref.next sama dengan core.next. Langsung dideklarasikan di
di setelahnya. Jadi kalau misalnya mau menghapus ini, gitu ya. Nah, yang harusnya pref.next itu adalah kur. Yang harusnya pref.next adalah kur, gitu ya. Kan? Nah, dia berubah. Karena mau dihapus kan. Nah, maka berubahnya dia adalah ref.next sama dengan kur.next. Di titik koma ya, di akhir program selalu titik koma ya. Nah, itu kalau mau menghapus node target sesuai target tengah-tengah. Logikanya seperti itu. Harus dicoba loh ya. Sampai di sini paham nggak sebelum saya lanjut? Paham guys? Paham, Bu. Oke. Tapi jangan lupa kalau misalnya kalian mau deklarasikan, otomatis deklarasi kur itu apa, variabel kur itu apa, variabel pref itu apa. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai apa namanya next pref itu bisa kayak gini, deklarasikan di awal seperti apa. Jadi semuanya di program itu pasti dideklarasikan dulu. Nah, saya hapus. Lanjut. Nah, kalau menghapus not sesuai target ya sama, logikanya sama. Ini tadi atas sama bawah itu aslinya cuma membuat kalian logika berpikirnya itu jelas. Sesuai targetnya misalnya di pref, karena di sini, kemudian mau dihapuskan yang hijau, jadi otomatis dari merah masuk ke kuning. Nah, untuk yang doubling list, karena doubling list itu ada pref next juga, jadi ada previous node sama next node gitu ya. Doubling list karena ada dua referensi untuk apa pointernya, gitu ya. Jadi kalau dot pref berarti dia pointer yang sebelah sini, dot next berarti dia pointer yang sebelah sini. Di pointer yang sebelah sini, kalau dia dot next, kalau misalnya dia dot pref itu sebelah sini. Ini namanya langsung double link list. Dia pointernya di node object. Jadi menggambarkan objeknya dulu, berarti bikin kelas apa namanya? Kelas node. Kemudian bikin apa? Kelas next ya, next atau apa namanya? Pointer ya, pointer next-nya sama bikin kelas yang pref-nya juga. Jangan lupa. Nah, kalau ini pakai front sama back ya, Pak Briski pakainya head sama tail biasanya. Pembacaan double link list gitu ya, bisa dibaca dua arah. Kalau misalnya maju berarti dia forward, ini pembacaan dua arah kalau double link list. Jadi bisa front atau beralih ke back-nya sini. Front ke back berarti dia maju terus dari sini ke sini ke sini ke sini gitu ya. Dari front ke back. Nah, kalau pembacaan mundur atau backward gitu ya, berarti dia dari back ke front. Itu backward. Doubling list ada pembacaan seperti itu. Tergantung nanti pembacaan di code-nya seperti apa.
Kalian kalau bingung sambil ngelihat codingannya yang di GCR itu ya. Dicoba loh ya. Nah, kalau di kelas single list itu biasanya saya kan cuma data sama linknya gitu ya. Kalau yang di sini link itu kalau misalnya di kelas single list gitu ya, deklarasinya kan data sama link, ya kan? Link itu untuk pointernya, link itu untuk pointernya. Kalau single list. Bu, kalau saya mau nama yang lain, yes terserah, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, deklarasi variabelnya kan kalau bersih kan ini, ya. Nah, kalau di double link list, deklarasinya berarti misalkan data, kemudian ada ref, dan next-nya. Nah, itu ada tiga parameter karena dia ada pointernya 2. Kalau misalnya saya mau bikin ini, Bu, nggak apa-apa, link 1, link 2. Jadi link 1 yang di sebelah sini, link 2 yang di sebelah sini. Bisa, boleh. Kalau di codingannya bersih itu pakainya data sama ref next kayaknya. Ref next. Ref sama next. Nggak pakai link 1, link 2. Tapi kalian kalau misalnya mau pakai link 1, link 2, boleh. Ada pertanyaan? Saya lanjutkan ya. Nah, untuk kelas denote gitu ya. Di kelas denote itu punya 3 variabel. Ada value, node value, ada pref, ada next gitu ya. 3 variabelnya kalian deklarasikan terserah, boleh. Ini mau data, link 1, link 2, boleh. Nah, letaknya seperti ini. Kalau untuk deklarasikan objek ya tetap aja sama. Misalnya kalau tadi kelas node gitu ya, kelas double node gitu ya, berarti double node. Nama kelasnya apa? Nama objeknya dinamakan P. New itu objek baru dari suatu kelas di node gitu. Artinya seperti itu. Nah, kalau di single list ketika habis deklarasikan variabel, dia deklarasikan konstruktornya. Nah, yang dideklarasikan konstruktornya itu ada 2. Apa? Ya, default konstruktor juga sama konstruktor dengan isian parameternya atau argumen variabelnya gitu ya. Jadi misalkan yang pertama kalau dia di node ada data link 1 atau link 2 atau data next sama pref gitu ya. Nah, datanya misalnya berupa string berarti dia 0, kalau misalnya tidak berupa string atau integer ya berarti 0 ya 0 titik koma gitu ya. Kemudian pref next-nya itu mau diisikan 00 ya silakan. Yang kalau default 00, sorry. Kalau default berarti link next adalah 0, link pref itu adalah 0. Kemudian baru setelah itu buat yang konstruktor argumennya. Buat variabel pref-nya sama variabel next-nya. Nah, kalau misalnya mau di-set dengan this juga boleh. Sambil belajar PBO ya guys. Soalnya semua materi this create new object itu sebenarnya ada di Java Object Oriented. Nah, ini pertama deklarasikan 3 datanya, pref-nya sama next-nya. Kemudian deklarasikan dulu gitu ya sama default konstruktornya. Default konstruktornya biasanya ada 000. Nah, ini default not null.
Kemudian kalau misalnya kalau di sini dideklarasikan dis gitu ya. Pesan nomor juga boleh. Nah, kemudian ini kalau misalnya mau deklarasikan dengan adanya isian. Nah, kalau di sini misalnya not value-nya mau diisi item gitu ya, silakan. Mau diisi yang lainnya silakan. Nah, di sini tetap diisikan this. Nah, buat node objek node-nya, setelah itu buat objek node-nya yang tetap sama gitu ya. Ini misalkan buat node P itu berarti di node P sama dengan new di node gitu ya, dari kelas barunya. Nah, kalau mau ini node key gitu ya, ya berarti tinggal buat lagi. Berarti di node key sama dengan new node. Gitu. Kalau buat Z ya berarti di node Z sama dengan new di node. Jadi kamu bayangkan ketika kamu mau deklarasikan node, berarti kamu akan membuat objek baru gitu ya. Ketika mau membuat objek baru, itu dilihat. Misalnya objeknya itu bisa bernama apa aja gitu ya. Kalau misalnya kayak objek mobil gitu ya, kan mobil ada macam-macam, ada apa namanya, ada mobilio, ada apa dan lain sebagainya. Nah itu sama isiannya seperti itu. Node baru atau objek pickup, objek bus, objek itu juga boleh. Kalau mobil ya objek mobil pickup, mobil box gitu ya, mobil travel misalnya kayak gitu, itu boleh. Nah, menyisipkan node di depan list itu. Kalau misalkan di depan list, kalau single list itu kan hanya deklarasikan langsung dari next new node.next gitu ya. Nah, kalau di sini enggak, dia deklarasikan tiga poin. Berarti next new node, misalnya ini adalah new node.next itu arahnya ke front, kan frontnya pertama ini sama back ini ya, atau P sama Q gitu ya. Nah, new node.next-nya dideklarasikan, dia sama dengan front, kemudian front dan pref-nya, gantian front dan pref-nya itu dia sama dengan new node gitu ya. Kemudian front-nya itu berubah jadi node. Jadi deklarasikan kalau di double list, yang pertama dideklarasikan dulu new node.next-nya. Oh, dia ke front. Kemudian pref.next front.next-nya, ini kan namanya front ya. Tadi P sama Q, sekarang namanya front. Jadi node-nya itu namanya front misalnya. Ini namanya node front, ini namanya node back, ini namanya new node gitu. Nah, kalau misalnya Briski mau ngasih P, Q ya sama aja sih. P, Q, D, dan lain sebagainya. Nah, satu yang pertama next-nya keberapa, kemudian pref.next-nya. Pref.next-nya. Front.pref-nya itu loh. Front.pref-nya itu dia ke arah new node. Kemudian yang kedua, nah, baru setelah itu deklarasikan front-nya itu berubah ke posisi yang selanjutnya. Front-nya berubah ke new node. Begitu. Jadi nilai yang awal ditaruh di sini. Itu contohnya seperti itu. Oke, salah. Nah, sama kalau menyisipkan node di belakang, prosesnya juga sama. Back.next-nya itu sama dengan new node, kemudian new node.pref-nya itu sama dengan back, kemudian back itu sama dengan new node. Jadi dia nambahkan node di belakangnya. Dan seterusnya. Nah, ini Scoot-nya itu seperti ini gitu ya. Deklarasi codingannya itu seperti ini. Jadi yang dibutuhkan itu update field, kemudian menambahkan node yang barunya itu di sisi mana gitu ya, sesuai new node-nya. Nah, itu dikodingkan pref sama
Yang penting tuh pref sama next-nya itu jelas kalau yang di sisi pengisi panut. Nah, ini logikanya seperti 1, 2, 3, 4 sama. Jadi juga kalau misalnya datanya ada 3, mau nambahkan 1 data seperti apa. Nah, kalian kalau misalnya sebelum bikin apa namanya, bikin tree gitu ya kalian buat dulu double linked list, single linked list, circular. Kalau udah mulai di sini tree sama bikin tree sama bikin apa namanya grab itu lebih mudah. Jadi buat dulu sesuai kayak gini, baru lanjutkan ke selanjutnya, itu juga mudah, lebih mudah. Menghapus sama aja. Bisa dilihat yang mau dihapuskan dia mengarah ke 0 atau mengarah ke next-nya. Kalau mau menghapuskan sesuai target berarti mau menghapuskan di tengah-tengah data itu boleh. Nah, cara menghapusnya di tengah-tengah data ya pakai tadi, list tadi. List. Bacaan maju, front, current, back, dan lain sebagainya. Ini bisa ya. Kalau misalnya ini kan maksudnya double list berarti mau untuk baca datanya merah, kuning, hijaunya itu gimana. Nah, standar aja. Kalau yang ini kan memang apa namanya pemisah apa delimiter. Nah, oh ya. Nah, kalau bikin multi link list gimana Bu? Nah, itu fungsinya nanti di sini. Link list 12 ke next, ke 11, ke 10, ke 6, ke 2, ke 5, ke 2, ke 3. Itu multi link listnya seperti itu. Seperti ini. Jadi 13 next-nya nanti ke 12, 12 next-nya ke 11, ke 10, dan lain sebagainya. List iterator baca di materi ini ya. Nah, latihan kalau misalnya iteratornya, misalkan untuk iterator ya, dia bisa apa namanya latihannya misalkan remove gitu ya, remove ya tinggal remove aja. Kalau yang ini kamu lah kalian udah bisa. Kalau ini link listnya soalnya tinggal manggil library link list sih. Kalau yang iterator pertama, kedua, ketiga itu aja. Iterator pertama misalkan kuning mau dihapus ya tinggal apa deklarasi misalkan iteratornya itu adalah it gitu ya, dideklarasikan it. List iteratornya misalkan ini buat list iterator. Jadi misalkan awalnya list iterator, berarti kalian buat link list, gitu ya, objek baru link listnya, kemudian kalian akan isikan datanya, gitu ya. Nah, yang kemarin itu sebenarnya kalian benar, cuman dia lebih ke iteratornya, gitu loh. Nah, kemudian kalau mau remove ya tinggal di remove, tinggal nambah-nambahkan aja, namanya apa gitu. Itu aja sih. Jadi menggunakan link list kalau misalnya langsung seperti ini lebih detail untuk di awal-awal, buatkan note dan lain sebagainya. Kalau yang ini kan hanya isian data hijau, add. Nah, itu list.add, kemudian mau dihapuskan ya tinggal remove gitu ya, remove yang mana, mau kuning, mau hijau, mau biru, itu bisa seperti itu. Itu kalau menggunakan iterator. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi saya harapkan kalian udah mulai paham kalau nanti pembahasan di tree, kemudian mau membuat datanya. Berarti nanti kalau datanya programnya otomatis ada kakek, nenek, apa namanya, ayah ibu, kemudian saudaramu. Kalau paman-pamannya Bu, boleh. Semakin kompleks semakin bagus. Jadi main logikanya nanti kelihatan di sini. Jadi coba ya, program multilistnya, kemudian program double link listnya, gitu ya, di masing-masing ini, gitu.
Kalian coba multilist ya. Oh. Nah, ini ada data, ada next, ada down. Jadi kalau kalian lihat, kenapa kok ada next, ada down, ada integer. Nah, kalian lihat tadi yang di list untuk multiple. Nah, kalau misalkan ini adalah data gitu ya. Berarti kalian kalau di multiple list, berarti kalian variabelnya kan data sendiri, kemudian ada next, kemudian ada down. Dia nggak ada pref, tidak ada yang namanya pref. Kenapa kok tidak ada yang namanya pref? Karena dia lihat tombolnya sebenarnya. Panahnya, link panahnya itu kan ke next atau ke down. Tidak ada yang pref, tidak ada yang kembali. Nah, berarti yang dideklarasikan ada 3. Nah, kalau misalnya ini adalah data 13 gitu ya. Misalnya data 13 itu adalah A. Berarti A dot next itu sama dengan 12. A dot next. Berarti dia sama dengan berapa, Rek? A dot next itu sama dengan 10, Bu. A dot next sama dengan 10. Ya. Terus A dot next sama dengan 2. sama dengan 2. Kemudian dot next. Ini masih logika, guys. Nah, kalau dot next dot down gimana? A dot next dot down nggak ada, Bu. Oh, nggak ada. Terus? A dot next sama dengan 11, Kak. Gimana? Oh, ada yang jawab 11. Ada yang jawab 11. Terus? A dot next dot down 6. 6. Oh, ada yang jawab 6. Terus? A dot next dot down itu 3. Ya, kedua. Oh, 3. Terus? Itu 2. 2. Nah. Kan deklarasikannya kelihatan ya kalau gini ya. Nah, misalkan data 13 yang ini itu dideklarasikan A. Kan aku bilang node itu kan boleh dinamakan terserah kan. P, C, A, B, Z dan lain sebagainya. Mau new node, mau front, mau back dan lain sebagainya terserah. Nah, ketika kamu mendeklarasikan satu node ini yang diisinya 13 ini, itu adalah A. Berarti A dot next-nya adalah 12.
Kalau di multiple karena urutannya seperti ini, berarti dia kan deklarasinya kan ada data, itu isinya nilai. Kemudian ada next untuk dia link next-nya gitu ya. Ada yang namanya down, itu yang ke bawah. Nah, kalau data itu ya data, isian nilainya. Nah, kalau next, berarti itu link berikutnya. Ki apa sih cara nyelikno apa tulisannya? Nah, kalau yang down berarti dia link ke bawahnya. Nah, sekarang dilihat 13. A.next berarti 12. Ngatur itunya di mana sih? Kalian nggak tahu ya? Ngatur besar 10, 8 berapa kebesaran ini? Oh, ini nih. Ya Allah. Nah. A.next berarti yang di sini adalah A.next nah, berarti yang di sini adalah A.next dan yang di sini adalah A.next dan berarti kalau misalkan ada A.next berarti next-nya kan ke sini. Ya kan? A.next down berarti dia 1 next kemudian down ke bawah. Nah, A.next.down. Kalau misalnya A.next.down berarti A next. Ya, biru. Ada yang salah ya? Salah. Itu juga salah. Oh bisa. Coba A.next berarti kan 13 A.next. Misalkan 13 itu adalah A, berarti A.next-nya 12. Ya kan? Kalau misalnya A.next berarti next-nya 2 kali. A.next 12, .next lagi. Berarti dia 11. Kemudian A.next kemudian down. Berarti dia turun bawah. Berarti dia 6. Kemudian A.next next lagi ke sini. Kemudian dia down-nya 2 kali, down. Kemudian A.next down. A.next down. Nah, itu logikanya seperti itu. Jadi sebelum dikodekan kalian harus paham A.next down dan lain sebagainya. Nah, kalau mau bikin link next sama link down-nya, ya sama. Buat konstruktornya dulu. Pertama dideklarasikan 0, baru diisi. Kalau tadi kan isiannya sama item. Kalau yang kamu mau ngisi terserah, boleh. Mau integer value, atau mau integer, mau string baca, gitu, boleh. Terserah. Pokoknya dari formatnya ini, kalian udah paham dulu. Kalau ke next,
kemana. Nah itu pembacaan note. Makanya saya sebelum yo wingi gurung tak ajari iku apa note kalau ngelinknya ke atas ke bawah. Nah dari sini kalian kalau misalnya udah paham tentang next sama next down, nanti buat tree-nya agak gampang. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Kalau nggak ada pertanyaan, ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Sudah, Bu. Sudah ya? Yang lainnya sudah paham semua ya? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, persiapan minggu depan mahasiswa yang tri dulu gitu ya, yang presentasi, kemudian kita bahas kuliah terkait tentang tri sebentar, kemudian setelah itu saya tambahkan kuis ya, tapi abisian aja. Terus setelah kuis sebentar sedikit, cuma nge-refresh kalian tentang code-nya, maksudnya code tentang seluruh data gitu ya, abisian aja deh. Cuma saya mau ngecek doang. Saya minta kalian buat tugas tentang pohon family. Gitu aja. Jadi supaya nyoba multilist sama double list sama single listnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ada yang mau ditanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti minta linknya Zoom. Oh, rekamannya dah? Ya, nanti masukkan. Ya, rekamannya. Ya, oke. Okay.